Jumpa lagi bersama Cocok Pedal ya Mok. Kali ini kita akan menceritakan Hyunso yang menuju ke Cina dan bagaimana keseruannya. Langsung saja beli sikat di kota Garut dan ceracri cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan 3 hari yang lalu di negara Cina, dan di suatu tempat terdapat seseorang yang berbaju bersetelan merah berkata, "Kita asosiasi 3 aliansi sudah menguasai pasar Cina dan dunia selama turun-temurun, tapi semuanya hancur setelah kemunculan Black Dragon Society yang dipimpin Hinlan itu. Asosiasi kita benar-benar musnah gara-gara tekanan mereka, dan orang ini adalah Chang Wufei, pemimpin organisasi Grid." Ia berkata lagi, "Ini nama baru kita, Grid. Kita akan terus melanjutkan keinginan sampai berhasil menghancurkan Black Dragon Society dan mendapatkan kembali kejayaan kita. Kita akan meraih keinginan kita," sambil para anggota mereka yang sangat bersemangat dan bersorak-sorak. Chang Wei berkata, "Kalian cukup mempercayaiku dengan mengikutiku. Sekarang kita akan memasuki era baru." Dan di waktu yang sekarang kita dibawa ke rumah sakit dan terlihat sebuah ruangan, dan di sana terlihat adik dari Hyunso yang masih terbaring tak sadarkan diri. Di sana seseorang berkata, "Kata dokter tidak ada perubahan." Ternyata itu adalah Hyunso dan Pak Tua Master. Hyun berkata, "Pasti berat bagi Hyun untuk merawatnya selama ini. Berkatnya juga aku bisa melakukan yang harus dilakukan tanpa banyak pikiran." Pak Tua berkata, "Ku dengar rasa terima kasih kita diekspresikan dengan mengirimkan uang." Hyun di sana berkata, "Mari kita pergi." Lalu Pak Tua berkata lagi, "Apa selanjutnya kau akan ke tempat wanita api?" Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke gedung Guild Red Lion. Di sana terlihat Hayurak, dan seseorang di belakangnya di sana berkata, "Rambutmu jadi tambah merah." Ternyata itu adalah si Hyunso. Lalu Hayurak di sana berkata, "Ku dengar Hinlan datang meminta bantuanmu." Dan Yun menjawab, "Oh iya." Lalu Hayurak duduk berkata, "Pastikan untuk melakukan persiapan yang matang sebelum berangkat. Ku yakin dia juga mempersiapkan sesuatu yang paling kamu butuhkan." Lalu Yun menjawab, "Aku mengerti, tampaknya kau dekat dengannya." Hayurak menjawab, "Umur kami memang beda jauh, tapi es-rank wanita cuma kami berdua. Kamu harus kembali dengan selamat." Yun menjawab, "Itu sudah pasti." Hayurak tersenyum berkata, "Jangan mati ya." Yun pun menjawab lagi, "Aku berhasil selamat dari pecahan Paradise." Hayurak di sana berkata, "Iya, kamu harus selamat lagi ya." Lalu Yun itunya berdiri, maksudnya kakinya berdiri, mok. Lalu Yun berkata, "Sampai jumpa nanti." Dan Yun pergi dari sana, dan terlihat Hayurak yang terdiam menatap tangannya dan mengeluarkan api di tangannya itu. Ternyata kekuatan Hayurak sudah hampir kembali sepenuhnya, dan ia berkata, "Aku harus cepat pulih." Dan lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke sebuah bandara. Di sana terlihat Yun dan Hang. Hang berkata, "Silakan sebelah sini. Bahasa Cinamu lumayan lancar, Hunter Pak Hyunso." Lalu Hyun menjawab, "Sebenarnya aku kurang mengerti bahasa Cina. Semuanya berkat alat ini." Terlihat alat pemberian dari Hunter Anderson yang sangat berguna itu, karena bisa menyamakan frekuensi dan menerjemahkannya kepada Hyun dan pendengarnya. Dari belakang Pak Tua berkata, "Lelaki sejati tidak memberikan penjelasan yang detail seperti ini." Di sana Hyun pura-pura tidak mendengar Pak Tua itu berbicara. Lalu di sana warga menoleh heran karena kelakuan Hyun yang berteriak, terkejut melihat mobil mewah dari Hang itu yang memperlihatkan bahwa Hyun itu sangat katrok. Lalu di sana mereka sudah di perjalanan. Hyun berkata, "Berapa lama kita akan sampai?" Hang menjawab, "Kira-kira 4 jam lagi." Lalu di sana Hyun bergumam, "Ya, akan lebih cepat kalau aku terbang. Naik mobil benar-benar kurang nyaman sekarang." Dan dari dalam mobil itu Hyun terkejut melirik dari kaca mobil. Ternyata ada ledakan di sana, dan Hyun berkata, "Apa yang terjadi di sana? Hentikan mobilnya." Hang di sana menjawab, "Kecelakaan selalu terjadi. Aku diperintahkan untuk fokus mengantarmu ke tempat tujuan. Orang lain akan menangani itu. Tidak usah khawatir, Pak Hyunso." Lalu selang beberapa jam kemudian terlihat mobil yang ditumpangi Hyun sudah tiba di markas besar Black Dragon Society. Hyun di sana berkata, "Aku cuman pernah melihatnya lewat foto. Tampaknya ini benar-benar luar biasa." Sambil Hyun melihat dari kejauhan markas Black Dragon Society di sana yang sangat megah, dan Pak Tua berkata, "Lumayan juga bangunannya." Di sana Hang berkata, "Itu kediaman khusus pemimpin.
Aku diperintahkan untuk membawamu ke sini. Dan terlihat Hinlan yang menyambut kedatangan Hyun dengan ceria. Hinlan berkata, apa pakaianku sedikit imut, tapi kapan lagi aku bisa memakai ini selain sekarang? Hyun menjawab, benar juga. Dan terlihat 2 gelas di sana yang diisi teh sisri di meja. Di sana Hyun berkata, terjadi ledakan dalam perjalanan kami di sini. Hinlan menjawab, itu serangan yang dilakukan organisasi Grid. Mereka adalah sisa-sisa dari dunia bawah tanah. Hyun bertanya, apa mereka teroris? Apa yang mereka incar? Hinlan menjawab, mereka mengincar kehancuran Black Dragon Society. Soalnya kami menghancurkan pasar gelap, bisnis narkoboy, dan tempat-tempat judi mereka yang mereka miliki. Di sana Hyun mendengarkan cerita Hinlan itu, dan Hyun berkata, aku harus melakukan sesuatu kalau begitu. Lalu Hinlan menjawab, tidak masalah, toh ini adalah masalah negara Cina. Lalu di sana Hinlan membuka sebuah kotakan. Ia berkata, karena kamu datang untuk menangani portal, fokus saja pada itu. Baiklah, aku punya sesuatu untukmu sebelum kamu berangkat. Dan terlihat kotak kecil lagi yang dibuka Hinlan itu, dan Hyun terkejut berkata, apa ini? Pak tua pun menjawab, itu eliksir. Dan terlihat di sana eliksir keemasan di kotak itu. Hinlan berkata, ini item tingkat A yang kami dapatkan setelah melakukan raid portal Areng setengah tahun yang lalu. Cuma ada 1, jadi tidak ada yang tahu efeknya. Hyun terkejut berkata, kau memberikannya ini padaku? Lalu Hinlan menjawab, iya, aku harus meningkatkan tingkat keselamatanmu setinggi mungkin. Tidak masalah, ambil saja. Soalnya kamu salah satu orang yang harus melindungi umat manusia, dan kamu adalah orang yang paling dekat untuk menjadi penyelamat di antara orang-orang terpilih. Seperti itulah posisimu. Di sana Hyun terdiam, tapi tiba-tiba Pak tua berbisik, ambil saja, tidak seharusnya menolak hadiah yang diberikan dengan suka hati. Lalu mereka keluar dari ruangan dan Hinlan berkata, Hang, antarkan dia ke kediamannya. Lalu tiba-tiba Hinlan merasakan sesuatu, dan ia bertanya pada Hyun, apa kamu tahu cara menggunakan psikokinesis? Hyun sambil melayangkan kotak itu, ia berkata, ini material shift, kurasa membawanya seperti ini jauh lebih aman. Sedangkan dari atas Pak tua emosi berkata, tunggu, dia pamer. Hei, kau melakukannya dengan tingkatanmu yang sekarang, jangan pamer. Di sana Hyun menoleh bertanya-tanya. Lalu terlihat malam pun tiba. Di sana Hang berkata, hubungi aku kalau kau membutuhkan sesuatu. Dan di sana Pak tua berkata, cepat buka itu. Sambil terlihat Hyun yang akan membuka pintu. Dan di dalam ruangan Pak tua menunjuk ke arah kotak eliksir. Ia berkata, situasi kita benar-benar genting gara-gara kamu menggunakan tokmu tanpa seizinku. Di sana Hyun bertanya, apa yang kau bicarakan? Tok itu apa? Pak tua menjawab, kau juga merasakannya kan? Lalu terlihat Hyun membuka kotak itu. Pak tua berkata, oh, sensasi ini seperti aku punya 2 otak. Sensasi itu dirasakan karena tingkatan tokmu rendah. Bukan berarti otakmu menjadi 2. Kau cuma membangkitkan bagian yang tidak pernah digunakan. Kalau kau bisa menggunakannya dengan benar, tingkatanmu bisa mencapai supreme peak dan menerobos ranah evolusioneri. Hyun di sana terbengong, dan Hyun berkata, jadi jika aku memakan eliksir itu, apa tingkatan tokku akan meningkat? Pak tua menjawab, salah, itu cuma membuatmu bisa mengendalikannya. Lebih baik cepat makan itu, karena tok menguras tenaga dalam. Kau harus meningkatkan tenaga dalam dengan itu. Lalu terlihat Hyun memegang eliksir itu sambil ia memandanginya terus, lalu memakannya. Dan Hyun terkejut merasa sedikit aneh. Terlihat aura terpancar dari tubuhnya itu hingga mulutnya berasap. Dan Pak tua dari belakang menaruh kedua tangannya di punggung Hyun. Pak tua berkata, mari kita mulai. Terlihat notif Yin Yang Body level 4 bereaksi pada energi yang baru, energi yang melampaui energi Yin. Lalu Pak tua menyalurkan tenaga dalamnya itu ke tubuh Hyun, dan notif pun muncul lagi. Tenaga dalam Heavenly Demon mulai menolak energi yang baru. Dan di sana Hyun pun terkejut. Di sana Hali mengamati Hyun, pastikan untuk tetap fokus. Dan di sana Hyun kesakitan karena tekanan tenaga yang berbenturan. Lalu notif muncul lagi. Tenaga dalam Heavenly Demon berusaha menolak energi yang. Lalu notif muncul lagi. Energi yang melawan kembali. Perseteruan yang keras pun terjadi. Di sana
Hali cemas khawatir dengan keadaan Yun itu. Hali berkata, "Kakek, dia benar-benar kesakitan." Sedangkan di sisi Hyun, ia sangat kesakitan karena benturan tenaga dari Heavenly Demon yang menolak bersatu dengan energi yang dengan bantuan eliksir itu. Dan entah apa yang akan terjadi, apakah Hyun bisa bertahan di sana. Lalu pagi pun tiba dan seseorang berada di depan kamar Hyun. Ternyata itu adalah Hang. Ia berkata, "Aku membawakanmu makanan, Pak Hyun-soo." "Apa? Aku tidak merasakan kehadirannya." Lalu ia mengeluarkan pistolnya dan membuka pintu kamar Hyun. Lalu ia menodongkan pistol itu. Tapi alangkah terkejutnya Hang karena kamar Hyun sudah hancur berantakan di sana. Hang terkejut berkata, Tunggu, apa yang terjadi?" Lalu tiba-tiba dari samping Hyun berkata, "Oh, hello." Di sana Hang terkejut karena melihat Hyun yang lusuh dan berantakan. Hang bertanya, "Apa yang terjadi di sini?" Hyun menjawab, "Aku menyerap eliksir yang diberikan pemimpin kemarin. Itu benar-benar sengit." Lalu Hyun bergumam, "Aku harus memeriksa status widoku." Dan terlihat notif di sana yang bertuliskan, tenaga dalam Heavenly Demon berhasil menyerap energi yang kuat. Karena keseimbangan yin yang sudah kacau, yin yang body level 4 dihapus. Tenaga dalam seni divine Heavenly Demon berusaha bangkit. Heavenly Demon body level 0 yang tertidur sudah terbangun. Dan notif muncul lagi, Heavenly Demon body level 0 mengamati tubuh Anda. Heavenly Demon level 0 kurang puas dengan tubuh Anda, tapi memberikan nilai yang lumayan. Anda mendapatkan Heavenly Demon body level 0. Dampak seni bela diri ini yang menggunakan seni divine Heavenly Demon meningkat 150%. Sebagian pengetahuan yang dimiliki Heavenly Demon diturunkan pada Anda. Anda dapat memberikan tekanan pada orang lain cuma dengan kehadiran Anda. Semua kemampuan fisik 150%. Di sana Pak Tua berkata, "Kita berhasil meski hampir gagal." Dan Hyun menjawab, "Aku tidak bisa merasakannya langsung karena pingsan setelah selesai, Pak Tua. Ya, mungkin aku sudah lumpuh atau mati kalau kita gagal." Dan Hali di sana berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Hyun menjawab, "Iya, aku merasa luar biasa." Dan di sana Hang bengong bergumam, "Apa? Bicara sendiri? Apa itu efek dari eliksir? Apa kau ingin pindah kamar?" Hyun menjawab, tidak perlu." Sambil ia tersenyum-senyum sendiri. Hang berkata, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan makananmu di sini." Dan terlihat makanan yang ditutup di sana. Pak Tua berkata, "Cepat buka." Hyun berkata, dia benar-benar terlihat menantikan makanan. Dan Hyun membuka tutup makanan itu. Terlihat di sana makanan yang begitu lezat. "Oh, bebek Beijing." Lalu Pak Tua berkata, tapi tampilannya terlihat kurang enak dibanding ayam goyeng." Lalu Hyun berkata, "Bisa-bisanya kau bicara begitu? Ini hidangan bebek yang terkenal." Lalu Pak Tua didulang oleh Hyun. Hyun berkata, "Bagaimana rasanya, Pak Tua?" Di sana Pak Tua terdiam lalu berkata, "Hei, masak saja ramyeon yang kau bawa." Di sana Hyun tersenyum aneh. Kelihatannya si autor memang sedikit rasis ya. Mau ada makanan aja. Kalau makanan Korea enak, kalau ini biasa aja katanya. Lalu di siang hari Hinlan menatap Hyun-soo. Hinlan bergumam, dia benar-benar seperti orang yang berbeda dari kemarin. Bahkan jika dia mengonsumsi eliksir, haruskah aku saja kemarin yang memakan eliksir itu? Hinlan bertanya, "Tapi kenapa kau kesini?" Hyun pun menjawab, "Aku ingin minta tolong." Lalu terlihat sebuah tempat rahasia. Hinlan membawa Hyun masuk ke sana. Hinlan berkata, "Tak disangka kau langsung menjalankan latihan." Hyun menjawab, "Aku harus memeriksanya langsung, soalnya aku sudah mengonsumsi eliksir. Tempat ini benar-benar jauh di bawah tanah ya." Lalu Hinlan menjawab, "Soalnya tempat ini harus bisa bertahan meski terkena ledakan nuklir. Seharusnya kamu bisa berlatih sesuka hati di sini. Di sini tempat latihan pribadiku." Lalu Hyun berkata, "Apa tidak masalah aku menghancurkan segala sesuatu di sini?" Hinlan menjawab, "Dipikir aku siapa? Aku ini pemimpin Black Dragon Society dan juga aku adalah seorang hunter S-rank." Lalu Hyun mengarahkan tangannya ke batu beton di sana. Lalu ia memukul batu itu hingga hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan biasa. Hinlan di sana terkejut terbengong karena itu. Hyun bergumam, "Kemampuan yang meningkat 150%, luar biasa. Aku akan mengandalkan tenaga dalamku untuk membuat lubang." Di sana Hyun ancang-ancang akan membuat lubang dan jebret, ia menghancurkan lagi beton di sana dengan mudah. Ia
bergumam, aku tidak bisa mengendalikannya untuk membuat lubang. Pak tua berkata, Heavenly Demon Body belum mengakuimu. Mau bagaimana kau? Lalu Hyun di sana terdiam. Kenapa Heavenly Demon Body belum bisa mengakui tubuh dan kemampuanku? Dan bersambung, Mok. Tunggu rilis episode berikutnya ya, Mok.